Aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih kami hadir kembali ke hadapan Bapak dan Ibu di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program kami Miracle. Malam ini narasumber kami seorang senior saya yang sangat amat spesial hidupnya, benar-benar luar biasa bagaimana Tuhan berkarya dalam masa lalunya dan hidup rumah tangga dan perjalanan hidup mereka. Saya mau katakan amazing. Bagaimana kisahnya? Ikuti perbincangan kami dengan Bapak dan Ibu Titus Lukman yang dulu pernah mengajar di sini, kemudian sekarang konsentrasi di Unreached People Group. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan inspirasi-inspirasi dari perbincangan kami. Shalom. Shalom Bapak dan Ibu Titus Lukman. Terima kasih kehadirannya di channel kami di Majelis. Shalom juga Pak. Dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Apa kabar Bapak dan Ibu? Puji Tuhan, kabar kami baik Pak. Luar biasa sekali. Bapak dan Ibu tetap eksis pelayanan, cinta Tuhan, bergerak di misi, amazing, luar biasa. Sebelum nanti pertanyaan ke arah situ, saya ingin memulai dulu dari kehidupan Bapak dan Ibu selama di Tanjung Enim. Ada peristiwa yang katakanlah eksiden, menyedihkan. Saya tidak tahu judulnya peristiwa itu apa. Pahit, getir, pokoknya benar-benar luar biasa Bapak Ibu dalam menghadapi. Boleh cerita sedikit, mengulang sedikit kembali peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu? Karena Bapak Ibu pasti sudah lebih enak berceritanya sekarang. Ya, berarti mengingat kembali cerita masa lalu Pak ya. Ya, sebelum saya bercerita tentang masa lalu kami, khususnya apa yang kami alami, saya secara pribadi mau menyaksikan waktu itu sebelum kejadian itu, sebenarnya saya lagi mengkaji kitab Ayub. Wow. Di Tanjung Enim ya, di STT. Dan hasil kajian itu cukup menggugah saya. Banyak pencerahan yang saya dapatkan. Salah satunya itu adalah kata hambaku Ayub. Di pasal 1 ayat 8 muncul ya, 1 ayat 8, pasal 2, pasal 42, pasal yang terakhir. Ternyata kata hambaku ada dua kata yang berbeda kalau kita perhatikan di terjemahan Septuaginta. Di pasal 1 ayat 8 dikatakan hambaku Ayub memakai kata paidos. Sedangkan di pasal 2 ayat 3 dan pasal 42 memakai kata terapon. Itu menarik, dua kata yang berbeda pada waktu itu. Paidos artinya hamba yang masih terikat istilahnya, belum dimerdekakan. Yang masih dipaksa kerja istilahnya ya.
yang harus kerja jangka panjang begitu. Nah, sedangkan terapon berbeda. Hambaku terapon, kata Allah. Terapon artinya hamba itu sudah dimerdekakan, sudah bebas, tidak perlu lagi kerja. Lantas dari dua konsep atau konsep hamba yang dengan peristiwa yang Bapak Ibu alami, apa koneksitasnya? Waktu itu saya agak bingung juga waktu itu ya. Dikatakan sebelum Ayub diuji, dia hanya hamba yang paidos, yang belum dimerdekakan. Sedangkan setelah diuji disebut terapon. Tapi yang menariknya, terapon itu adalah dia hamba yang tetap volunteer, sukarela untuk kerja dengan tuannya. Istilahnya tetap mau merugi. Harusnya kan dia bebas. Dia bisa kerja di public place, memperkaya diri, istilahnya begitulah ya. Tapi dia tidak mau. Dia tetap mau mengabdi, sukarela, merugi istilahnya dengan tuannya istilahnya gitu. Nah, waktu itu saya agak bingung juga. Waduh, kalau mau menjadi hamba terapon harus siap diuji. Saya berpikir, aduh, gimana itu? Ujian apa ini kira-kira, kan begitu ya? Betul. Saya bertanya-tanya pada waktu itu. Harus menghadapi badai kekelaman ini. Ya. Kalau mau jadi terapon. Oke. Dan benar saja ya. Itulah ceritanya. Lantas setelah pemahaman dari kajian Ayub khususnya tentang hamba itu, kemudian tiba-tiba Bapak menghadapi peristiwa mana duluan? Kecelakaan atau Ibu Mercy yang sakit? Ibu, itu tahun ke-2 pernikahan kami. Tahun 2,5 lah pernikahan. Atau tahun itu lah. Hamil anak kedua. Sebelum hamil anak kedua, Jeffrey. Ibu mulai sakit-sakit ngilu. Mulai sakit-sakit. Tidak tahu apa penyakitnya waktu itu. Dan kemudian dokter spesialis anak kasih obat untuk mengurangi rasa sakit. Tapi ibu tidak mau untuk menjaga kandungannya. Tidak mau minum. Jadi saya sengaja tidak mau minum vitamin aja. Tapi dia sakit sepanjang kehamilan tersebut. Akhirnya apa? Jeffrey memang lahir prematur, 8 bulan, dan harus masuk inkubator dengan kondisi tersebut. Kemudian setelah Jeffrey lahir, terjadi pendarahan. Istri saya. Dan harus masuk rumah sakit lagi waktu itu. Dan harus ditransfusi darah. Transfusi darah. Dan setelah keluar dari rumah sakit, badannya mulai bengkak. Perutnya mulai membesar. Bukan karena hamil ya. Jadi menurut dokter waktu itu, Dokter Asrusani, yang menangani istri saya penyakit dalam, dia katakan kemungkinan itu lupus, SLE. Dia pernah baca buku, tapi waktu itu kan belum terkenal SLE, belum tahu. Dan populer penyakit lupus waktu itu. Iya, nggak ada dokter lupus juga. Katakanlah mungkin di Jakarta 1, 2, waktu itu belum tahu begitu. Nah. Dikasihlah obat macam-macam. Itu akibatnya apa? Itulah bengkak perutnya karena terlalu banyak minum obat, gagal ginjal. Dan akhirnya kami ke Palembang. Ke Palembang, kata dokter harus cuci darah. Kami katakan tidak. Kami hanya berserah pada Tuhan. Waktu itu ya, berserah pada Tuhan saja. Dan satu ketika, saya karena sebagai staf muda, saya menjaga ibu ikut di Caritas. Dan dokter di Caritas katakan, tolong sampaikan ke keluarganya bahwa orang ini suruh pulang saja. Karena usianya tidak akan tidak akan tertolong lagi lah begitu. Jadi saya sampaikan itu ke bapak, ke keluarga, semua disambut di sini begitu ya. Dengan itu gimana keadaan bapak dan ibu waktu itu, apalagi bapak menghadapi situasi itu? Jadi sebelum peristiwa itu Pak, sebelum bapak dengar berita dari dokter itu, kecelakaan dulu Pak. Oke, ya. Jadi itu tanggal 18 Desember. Benar-benar. Jadi kecelakaan dulu ya Pak ya?
Ya 18 Desember 1999 kecelakaan dulu Oke. waktu itu. Kecelakaan, kan kami dari Palembang Ya. mengatakan kami menolak untuk transfusi cuci darah. Kami pulang. Ya. Baru lewat Prabu Muli dekat Tugu Nanas, tabrakan, laga kambing. Oke. Saya kejepit di mobil, nggak bisa keluar. Kemudian Jeffrey lumpuh kayak begitu, kayak lunglai. Kemudian ada seorang ibu yang kami tidak kenal, bawalah istri saya, Jeffrey, dan Lydia ke rumah sakit Prabu Muli. Saya kejepit kan, tidak bisa keluar. Ya, betul. Mereka dibawa ke rumah sakit Prabu Muli. Ya. Sedangkan saya ditolong oleh supir busnya Tanjung Ini Palembang waktu itu. Oke. Entah busnya Juwita atau apa. Masuk ke rumah sakit Pertamina Prabu Muli ya. Rumah sakit Saya. Rumah sakit Pertamina. Saya. Prabu Muli. Ya, oke. Saya selama 3 hari. Oke. Dibantu jemaat GPO. Betul. Prabu Muli waktu itu. Saya ingat apakah ada Pak Tambunan. Setelah itu saya juga lupa ingat peristiwanya. Apa yang terjadi? Jadi Jeffrey karena tidak tertolong di Prabu Muli dibawa orang tua saya ke Palembang selama 1 minggu. Nggak tertolong juga, hanya dibawa ke Jakarta. Sedangkan istri saya karena tidak masuk rumah sakit bersama Lydia pulang ke Tanjung Ini. Setelah saya keluar dari rumah sakit Pertamina Prabu Muli, saya pulang ke Tanjung Ini. Kemudian tiba-tiba ibu sakit. Itulah waktu itu buta dan lumpuh. Betul. Dan waktu itu Pak, itulah masuk rumah sakit PTBA Pak. Wow. Dan bapak, ibu kan koma 6 hari. Betul. 6 hari koma. Dan bapak dengar dari dokter itu betul. Dokter itu mengatakan injeksinya sudah selesai. Bawa pulanglah. Nggak ada harapan lagi. Nah, saya dengar dari bapak. Betul Pak Marlon. Waktu itu benar-benar keadaannya sangat mencekam. Ibu sakit, Jeffrey sakit di Jakarta. Apa yang Bapak rasakan? Mana yang menyita pikiran Bapak? Anak atau ibu atau keadaan Bapak sendiri? Jadi ceritanya kan Jeffrey koma di Jakarta. Ibu dibawa pulang dalam keadaan buta dan lumpuh. Kemudian saya katakan pada ibu, Mama harus langkah iman. Karena Jeffrey koma, mungkin dia mau lihat papanya yang terakhir dan dengar suara papa yang terakhir. Ma tinggal ya di Tanjung Ini, di rumah sebelahnya Ibu Marmi, baru di sana kan, dibakar Pak Pendeta Haning, pendeta GPN waktu itu. Langkah iman Maya. Kemudian saya berangkat ke Jakarta, tinggalkan ibu. Bersyukurlah banyak mahasiswa membantu pada waktu itu. Waktu Bapak mau pamit, keadaan ibu waktu itu buta dan lumpuh. Apa respons ibu waktu Bapak mau meninggalkan ibu untuk melihat Jeffrey di Jakarta? Waktu itu saya nggak ada rasa takut juga gitu. Jadi saya iyakan saja gitu. Jadi karena dalam pikiran saya nggak memikirkan saya lagi Pak. Karena anak saya gitu, namanya seorang ibu ya baru melahirkan gitu ya, berapa ya 1 tahun 2 bulan lagi lucu-lucunya. Jadi pikiran saya waktu itu ke anak gitu loh. Saya nggak memikirkan keadaan saya. Pokoknya itu yang saya rasakan waktu itu. Oke, saya izinkan Pak Titu dan suami saya pergi dan saya mempercayakan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong gitu. Dengan langkah iman aja Pak. Saya waktu itu gitu. Dengan bagaimana ketemu Bapak dalam kondisi seperti yang sangat menyedihkan waktu itu, Pak? Jadi Jeffrey 2 kali koma di Jakarta. Dan waktu dia dengar suara saya mungkin yang terakhir. Tapi tidak ternyata. Kembali lagi hidup, istilahnya. Ya, kembali lagi hidup. Dan akhirnya karena perawatan Jeffrey yang butuh perawatan yang cukup panjang, sampai harus operasi dan tidak tertolong lagi. Maka akhirnya saya fokus menangani Jeffrey dan istri saya di Palembang waktu itu, kan harus terapi. Jadi nggak bisa lagi saya
mengajar di Tanjung Ini nggak bisa, melayani mimbar sekalipun di Palembang selama 1 tahun tidak bisa. Kaki saya betul-betul Jadi diikat di rumah. Pak Titus, Bapak ini di mata orang ini benar-benar seorang Bapak yang luar biasa. Waktu Bapak tinggalkan Tanjung Enim, tentu tidak ada masalah. Tadi karena Bapak mau konsentrasi bagaimanapun untuk terapi Jeffrey dan Ibu totally. Apa perasaan Bapak waktu meninggalkan pelayanan? Dan waktu itu Bapak adalah seorang dosen yang sangat luar biasa di Tanjung ini. Keren, smart, tapi harus tinggalkan semua buku-buku itu dan menjadi perawat untuk Jeffrey dan Ibu. Gimana perasaan Bapak waktu itu? Saya ini seperti kayak lurus-lurus saja begitu dah. Menjalani saja. Jadi selama di Palembang, saya bertanya-tanya dalam hati kepada Tuhan. Tuhan, kemana lagi saya harus pergi melayani? Padahal merawat istri sakit, Jeffrey sakit, padahal nggak bisa melayani. Istilahnya nggak bisa melayani kan? Sekali khotbah aja nggak bisa. Sekali khotbah aja di Palembang nggak bisa selama 1 tahun. Tapi dalam hati itu mau melayani gitu nah. Jadi saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, setelah ini pelayanan saya kemana? Kemudian saya katakan ke gereja. Dalam hati saya nggak bicara apapun, istilahnya diam. Oh, kembali ke STT, juga diam, nggak ada bicara apapun. Suatu bicara tentang pelayanan yang sekarang, kayak berkobar-kobar gitu nah. Kayak ada api gitu nah. Tapi saya bingung kan, waduh, istri saya sudah terluka, anak juga saya terluka. Ini kan pelayanan yang tanya-tanya istilahnya kan, yang baru gitu nah. Saya bukan bidangnya karena saya ini kan orang konseling. Saya orang konseling, perjanjian baru, mengurus pelayanan yang sekarang. Wah, betul-betul itu membingungkan maksudnya. Oke. Betul-betul membingungkan saya. Sebelum kita bicara passion atau pelayanan yang sekarang, ada nggak Bapak dan Ibu, ya ini menjadi inspirasi ya, dengan peristiwa yang bertubi-tubi, kejadian yang sangat menyedihkan, masa-masa Bapak dan Ibu tuh down, atau seperti putus asa, Tuhan ini, biasalah, apalagi hamba Tuhan begitu ya, komunikasi dengan Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, Bapak dari keluarga baik-baik, keluarga yang mapan, tiba-tiba menyerahkan diri pelayanan, bla bla bla, macam-macam lah. Saya pasti bentuk-bentuk pertanyaan pada Tuhan. Ada nggak masa-masa down dan putus asa Bapak dan Ibu? Memang saya tidak mendengar apapun kata orang. Karena kata orang, karena dosa, kenapa bahkan ada orang Kristen mengatakan, kenapa nggak ke dukun? Kenapa nggak pergi ke KKR di Jakarta gitu nah. Ya. Wih, banyak sekali. Istilahnya usulan-usulan seperti teman-temannya Ayub. Ya. Elifas, Bildad, Zofar gitu dah kan. Ya. Jadi, tapi saya dalam hati istilahnya bergumul saja gitu nah. Istilahnya memang ada rasa bertanya-tanya juga sama Tuhan. Bertanya-tanya. Tidak mengundurkan diri dari pelayanan, tidak mau. Memang tidak mau. Tapi di satu sisi terpuruk. Betul terpuruk kan? Nggak bisa bergerak kan? Tapi di lain sisi mau melayani gitu nah. Itu kan satu yang nggak masuk akal gitu nah. Ya. Dan juga saya tidak menceritakan pada orang lain gitu nah. Tidak, mungkin Bapak-Bapak kalau datang ke tempat saya kunjungi, saya seperti kuat aja. Padahal nggak kuat. Sebenarnya saya, kayak sudah hancur gitu dah. Dan saya betul-betul Tuhan istilahnya menjaga saya. Kalau zaman sekarang media sosial, Tuhan jaga tangan saya tidak mengumbar kesusahan pada orang lain. Betul kan? Kalau zaman sekarang kan diumbar kan? Wah, saya susah, saya kelam. Untung Tuhan jaga mulut saya waktu itu, Pak. Tuhan jaga betul mulut kami berdua gitu, Pak. Ya. Pak Titus dan Ibu, berapa lama sakit yang diderita Ibu? Kalau dihitung tahunnya, sampai akhirnya sepertinya udah bebas nih pelayanan, karena
tiba-tiba kan tidak ada berita terdengar. Kebetulan waktu itu mungkin belum zamannya Facebook. Tiba-tiba orang melihat Ibu Mercy, Ibu Titus sudah nyetir di kota Medan. Ini kan, ini nih, semua waktu itu terkejut luar biasa. Dari yang sudah disuruh dokter pulang, lumpuh, macam-macam. Itu berapa lama? Selama kami mulai merintis lagi di Pekanbaru, masih sering sakit setiap tahun. Belum ketemu obat, ya, belum ketemu obat yang istilahnya meringankan. Kan itu hanya meringankan. Sakitnya kan seumur hidup. Oke. Kemudian di Medan, selama 10 tahun lain di Medan hanya 2 kali muncul. Tapi nggak parah. Hanya 1 hari, besoknya masih berangkat lagi. Sehat. Kemudian selama kami di sini di Bogor, baru sekali masuk rumah sakit 5 hari. Tapi tambah sehat, masuk rumah sakit tambah sehat. Malah pandemi masuk rumah sakit kan takut orang kan. Ya. Kemarin buta lagi loh Pak, buta dan lumpuh lagi loh. Oh, masih 2 bulan lalu. 2 bulan. Iya, 2 2 bulan bulan lalu lalu. saya transfusi darah lagi, Transfusi Pak. darah Baru lagi. keluar 2 bulan lalu dan saya sekarang lagi proses pengobatan. Minggu lalu saya ke labor, cek labor gitu. Jadi saya sekarang lagi pengobatan dokter gitu. Berapa lama? Jadi Pak, Berapa lama buta dan lumpuhnya berapa lama? Ya hampir 10 hari. enggak. Iya. Ya 10 hari. Ya, saya Sampai masuk dulu. rumah sakit, besoknya 5 hari. saya Mulai nggak bisa lihat. mulai nggak bisa lihat gitu. Lalu kakinya kayak lunglai gitu. Tapi puji Tuhan, sampai di rumah pun saya masih merasakan itu dan sampai saya dituntun ke rumah Kamar mandi. kamar mandi. Pegang. Saya pakai iya, lama-lama pakai tongkat akhirnya kuat. Sampai sekarang puji Tuhan kuat. Gitu. Pak Titus, ini kami harus banyak belajar dari Bapak, ini luar biasa. Pak, bagaimana sih Bapak melihat Ibu, melihat Jeffrey itu? Pelajaran apa yang Bapak dapat dari semua peristiwa ini? Mohon dulu Bapak bercerita. Seorang Titus Lukman yang hatinya lembut, nggak tahu ini selembut apa di hadapan Tuhan. Pelajaran apa sih yang Bapak dapat dari semua peristiwa ini? Sebenarnya saya tidak lembut, Pak. Saya masih ada istilahnya masih keras hati. Jadi Tuhan Kami mempercayakan. Jadi Tuhan mempercayakan kekelaman ini untuk lebih membersihkan saya, dari sisi-sisi gelap, ya. Karena ketahuan dengan kekelaman kan ketahuan belang kita. Selama baik-baik aja nggak ketahuan kan. Untuk membuktikan bahwa saya lembut dan sabar harus dengan kekelaman. Dan Allah mau sampai pada tujuan itu, sabar, lembut, dan masih belajar terus kan, karena ini masih sakit kan, Ibu sakit, Jeffrey lumpuh kan, seumur hidup kan. Bu Titus, sekarang Ibu dulu deh bercerita, kita ini kan pernah tinggal sekompleks ini ya, Ibu ini kan apa namanya ya, enjoy aja gitu ya, sakit, waktu itu ya di masa-masa sulit Ibu ada duit gitu ya. Gimana sih Bapak Ibu melihat Pak Titus? Coba sekarang dari hatinya Ibu melihat seorang Pak Titus itu seperti apa di hati Ibu? Ya saya bersyukur karena Tuhan memberikan suami. Ya, ini ya suami di samping saya ini memang benar kata Bapak tadi, dia bilang keras dia. Tapi satu hal yang saya syukuri sama dia ada kerendahan hati gitu loh, Pak. Untuk mau mengasihi saya gitu loh. Mengasihi saya sepenuh hatinya gitu. Sehingga apapun keadaan saya dia melakukan apapun gitu loh dengan saya itu, karena saya lihat dia sangat
mengasihi saya, itu aja. Mengasihi saya, kuncinya saya lihat di situ gitu. Dia sangat mengasihi saya gitu, dan saya rasakan gitu sampai sekarang. Dan saya sekarang sering mengatakan sama dia, saya bersyukur punya papa gitu. Coba kalau orang lain, belum tentu kan. Jadi dengan keadaan saya bisa dikatakan seumur hidup saya sakit seperti ini kan. Dan itu bukan gampang, itu parah gitu ya. Jadi dia memberikan dirinya gitu loh untuk mengurus saya gitu lah, dan itu saya syukuri sekali itu Pak. Gitu. Pak Titus, pernah nggak jujur-jujur nih Pak, di masa-masa Ibu sakit, Bapak berpikir Ibu Mercy ini dipanggil Tuhan dan saya akan sendiri. Di saat seperti apa pikiran itu muncul? Karena menurut saya sebagai manusia, menurut saya pasti pikiran itu bisa muncul. Hanya itu kapan pernah muncul itu di dalam pikiran Bapak? Saya lihat nyawanya panjang. Ya, betul. Kayaknya selalu ada Nyawanya cadangan panjang. nyawa ya. Betul. Maksudnya dia tahan sakit gitu nah. Karena lupus sakit seluruh tubuh. Dan saya belajar karena kami juga ada teman-teman yang lupus konsultasi dengan kami. Dan itu pesan saya itu. Selama Bapak Ibu tidak tahan sakit, itu sudah lewat sudah. Dan Ibu tahan sakit dia. Kadang-kadang kan saya capek kan. Baru pelayanan nggak bisa urus dia. Kadang-kadang sepanjang malam dia nggak tidur, saya nggak bisa urus. Tapi dia tahan, dia nggak ganggu saya. Itu dia mengerti saya juga. Dia membiarkan dirinya sakit, dia membiarkan suaminya tidur karena besok harus pelayanan lagi. Dan itu saling pengertiannya. Dan betul-betul sakit Pak. Kadang-kadang dia mengantukkan kepalanya, ya, ke dinding saking sakitnya gitu. Tapi dia tahan sakit dan dia betul-betul tidak mau istilahnya dia mengalahkan maut istilahnya. Dia berani mengalahkan maut. Dia menantang maut. Saya tidak akan mati sebelum waktunya. Seperti itulah. Wow. Meskipun nampaknya selalu kematian itu selalu begitu dekat begitu ya. Betul, iya. Betul. Jadi kalau dulu Pak, supaya Bapak tahu, kalau ditanya, Ibu sehat pagi ini, tiba-tiba sore sakit. Itu seperti itu Pak. Iya. Sore sehat, malam sakit Pak. Iya. Wah, akhirnya Pak, kami sudah biasa dengan sakit Pak. Kami sudah biasa dengan keluhan Pak. Tapi orang tidak mendengar. Tapi satu hal juga Pak, yang membuat saya kuat adalah saya bersyukur gitu. Bersyukur karena Tuhan memberikan sakit ini kepada saya gitu. Jadi itu satu hal yang membuat saya kuat gitu Pak. Saya bersyukur. Jadi sekarang pun setiap muncul rasa sakit itu, diri saya ngomong dengan diri saya sendiri gitu. Mercy, kamu tidak boleh mengeluh gitu. Ucapkanlah syukur karena Tuhan memberikan sakit ini kepadamu gitu. Jadi itu yang membuat saya kuat karena saya terus mengucap syukur gitu. Waktu sakit saya bersyukur, Tuhan terima kasihlah sakit ini gitu. Jadi sehingga saya bisa kuat melewati itu Pak. Jadi itu yang saya lakukan gitu, yang saya lakukan jika itu kambuh gitu. Sekuat-kuatnya orang pasti juga pernah mengalami down. Dari sepanjang perjalanan sakit yang Ibu alami, kapan Ibu mengalami rasa hampir-hampir putus asa? Hampir. Atau kapan Ibu pernah, tahun berapa atau situasi yang bagaimana Ibu seperti mengalami down gitu? Meskipun akhirnya mungkin disemangati Pak Titus atau dan sebagainya. Kapan Ibu merasa seperti itu? Mungkin waktu awal-awal Pak. Karena waktu itu baru pertama ya, karena belum beradaptasi dengan saya gitu penyakit ini, dan itu rasa sakit sekali gitu Pak. Karena orang lain pun tidak bisa menolong saya gitu, hanya saya sendiri yang bisa menolong saya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena disentuh nggak bisa, sakit gitu.
Jadi hanya saya sendiri yang bisa merasakan saya bisa bergerak atau tidak gitu. Nah saat itu doa saya Tuhan sembuhkan saya. Tapi waktu itu sepertinya kayaknya bukan bukan meragukan Tuhan, tapi belum ada jawaban itu gitu kan. Akhirnya dalam doa saya ubah, Tuhan berikanlah kekuatan kepada saya, keringanan gitu kalau boleh. Sakitnya berkuranglah Tuhan gitu, jangan sakit banget gitu. Nah, itu permintaan saya dan Tuhan kabulkan itu. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk menahan sakit gitu. Nah, saat itu sebenarnya saya merasa down juga. Sempat merasakan Tuhan itu di mana engkau gitu loh. Jadi itu down ya gitu. Tuhan di mana engkau kok sepertinya nggak mendengar saya gitu. Nggak mendengar saya. Nah, saya merasakan itu. Tuhan mempertanyakan, Tuhan di mana engkau gitu. Saya tahu ada Tuhan, tapi saking sakitnya Pak. Jadi saya kok nggak dengar suara saya, Tuhan di mana engkau gitu kan. Jadi itulah waktu itu saya rasakan rasa down sekali. Tapi kembali lagi bahwa Pak Titus bisa menguatkan saya lagi bahwa Tuhan itu mendengar gitu. Dan buktinya Tuhan mendengar saya, dia meringankan rasa sakit itu. Dan setidaknya saya kuat menahan rasa sakit itu gitu Pak. Itu aja. Seperti Pak Titus tadi katakan bahwa sebenarnya sakit itu sudah akan seumur hidup. Nah, Ibu sakit, kadang sehat, kadang sakit, tapi tetap semangat pelayanan. Ya. Jeffrey juga membutuhkan perhatian Bapak. Pak Titus, kapan momen Bapak akhirnya bangkit? Saya harus bangkit, melayani, dan Bapak memilih misi bagi unreached people menjadi passion saya. Kapan itu terjadi, Pak? Perjuangan Bapak melawan keadaan ini dan Bapak tetap melayani. Kapan itu? Sebenarnya sepertinya saya sudah ditentukan Allah untuk unreached people group. Karena sejak kecil teman-teman saya orang Sumatera Selatan. Karena saya kan dibesarkan di lingkungan orang Sumatera Selatan. Kemudian saya sekolah Alkitab. Tuhan pimpin saya ke I3. Padahal waktu itu orang tua suruh ke Saat. Karena bahasa Mandarin saya sudah hilang ceritanya. Saya kurang. Tapi Tuhan pimpin saya ke I3. Untuk berteman dengan semua orang-orang Indonesia. Kemudian setelah itu saya gembalakan jemaat di pulang gereja. Malahan jemaat saya itu orang-orang Kapaduli semua. Yang di pos PI. Orang aja 2 keluarga istilahnya. Jadi Tuhan kayak siapkan saya. Kemudian waktu saya ambil kuliah S2, waktu itu orang tua bilang pergilah ke sekolah reform. Karena di sana ada bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarinmu sudah hilang. Tapi Tuhan pimpin saya ke Tiranus. Ke sekolah di mana orang Indonesia semua. Nah, waktu di Tiranus itulah, Profesor Terry Hit katakan pada saya, pernahkah kamu beritakan Injil kepada unreached people group? Saya bilang nggak pernah. Kenapa? Takut. Saya orang Tionghoa. Di sana profesor itu mengatakan apa? Kalau itu nggak usah sekolah-sekolah tinggi-tinggi. Ngapain sekolah tinggi Alkitab takut? Saya pulang ke kamar, saya sadar juga, iya, kayaknya ada salah sudah di otak saya. Sekolah tinggi-tinggi takut memberitakan Injil. Kayaknya ada salah. Padahal saya ambil jurusan konseling waktu itu. Di sana saya melatih diri saya untuk mulai sampaikan berita Injil kepada unreached people group di daerah sana. Setelah itu ke Tanjung Inim kan? Betul. Waktu di Tanjung Inim terjadi gerakan. Di mana mahasiswa digerakkan. Nah, saya disuruh memimpin untuk unreached people group. Nah, sepertinya Tuhan sudah pimpin saya ke sana. Sekalipun sebenarnya itu bukan jurusan saya. Sekalipun dengan kecelakaan ini, mungkin Tuhan suruh ya. Dengan kecelakaan ini, saya tidak lama-lama di Tanjung Edi, sekalipun saya senang mengajar, Pak. Senang mengajar. Tulis buku, senang. Tapi Tuhan suruh, jangan. Kemudian, pergilah, ya. Kan Bapak, Ibu sakit, Jeffrey sakit. Tahun berapa akhirnya Bapak memutuskan kembali? Akhirnya, tadi Bapak sudah singgung bahwa tidak gereja, tidak STT, tapi benar-benar unreached people group itu akhirnya Bapak memutuskan disinilah jalur Bapak pelayanan. Jadi waktu di Palembang,
saya dapat siang hari mimpi. Tapi mimpinya nggak jelas gitu, hanya satu kalimat. Bukan menjadi besar. Tapi kalimat berikutnya saya lupa. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa mimpi itu? Kalimat itu apa? Oh, ternyata kalimatnya begini. Bukan menjadi besar, tapi menjadi banyak di bumi suara bumi, Pak. Dari sana saya diteguhkan, oke, saya harus ke Aris People Group. Itu tahun 2000, Pak. Oh, 2000, Pak. Tahun 2000 bulan Agustus itu muncul mimpi itu. Waktu terapi Jeffrey di Palembang. Jadi itu waktu masih kekelaman, nggak jelas istilahnya, masih bingung-bingung mau kemana. Siapa yang mau rekrut orang yang lumpuh dan yang lupus, Pak? Nggak ada, Pak. Kemudian yang kami pelayanan sekarang ini, datanglah pimpinannya ketemu saya. Saya katakan apa? Pak, masa Bapak percaya pada saya? Istri saya lupus, anak saya lumpuh, marga saya lucu. Kemudian apa kata pimpinan itu? Saya nggak percaya kamu, tapi saya percaya pada Tuhan yang memanggil kamu. Saya kaget juga waktu itu, Pak. Karena jelas-jelas istri saya lupus, anak saya lumpuh, dan saya lucu. Marga saya lucu. Tapi akhirnya berangkat, Pak. Dia rekrut saya. Itu aneh, Pak. Nggak ada orang mau rekrut orang yang sakit-sakit, Pak. Nggak ada. Tidak ada yayasan ya, sekali lagi ya, yang parah. Ya. Setelah itu bertahun-tahun Bapak benar-benar memang konsentrasi atau passion Bapak Unreached People Group. Bapak benar-benar concern membimbing orang, menceritakan Injil. Pak, apa sih tantangan terbesar atau apa nikmatnya? Nikmat dan tantangan lah di Unreached People Group ini. Ini kan yang Bapak ini akan pencerahan lah kepada banyak orang. Karena mungkin banyak orang takut di Unreached People, khususnya karena situasi hukum kita dan lain sebagainya. Tapi kenapa seorang Titus Lu itu benar-benar concern ke Unreached People Group? Tantangannya yang pertama adalah diri sendiri. Karena kita dibentuk di sekolah-sekolah Alkitab yang istilahnya lingkungannya lingkungan gereja. Untuk konsumsi gereja. Waktu masuk ke lapangan, betul. Karena kita betul-betul menjadi orang biasa. Wah, tantangannya diri sendiri. Kita mau keluar dari kerja seperti ini. Betul-betul, Pak. Mau keluar, setiap tahun sudah mau keluar kita, nggak tahan gitu. Tapi Ibu selalu menguatkan saya, siapa lagi Pak, kalau bukan Papa. Waktu Ibu mau keluar, dia juga mau keluar juga kan. Saya bilang, Ma, aduh, siapa lagi kalau bukan kita. Padahal siapalah kami Pak, siapalah kami. Kami bukan jurusan Unreached People Group, kami orang konseling, orang perjanjian baru, nggak ngerti apa-apa, Pak. Tapi Tuhan seperti kayak apa? Kayak kami itu kayak saling menjaga gitu, Mbak. Saya mau lari, dia tarik saya. Dia mau lari, saya tarik dia gitu, dah. Itu yang terjadi setiap tahun loh, Pak. Awal-awal itu kira-kira sampai 10 tahun, Pak. Wow. Setiap tahun mau keluar, karena nggak tahan. Tapi karena Tuhan yang memanggil, kami berdua. Ini penting, panggilan harus berdua, bukan sendiri. Amin. Kalau sendiri, betul, saya mau lari, dia tarik saya, yuk lari yuk. Bentar, tadi Bapak katakan tantangan dari dalam. Kira-kira Pak, apa yang paling membuat Bapak pengen keluar atau Ibu pengen keluar? Mungkin tahun ini Bapak yang mau keluar, tahun depan Ibu mau keluar. Jadi Bapak katakan selalu saling menarik begitu. Hal apa yang paling membuat? Hasil kurang awal-awal. Okay. Waduh. Jadi hasil tuh istilahnya hilang. Okay. Susah dimuridkan dan sebagian hilang. Itu biasanya yang terjadi. Tapi puji Tuhan, sekarang lebih terbuka. Jadi sekarang itu kalau bicara hasil lebih mudah. Lebih mudah hasil. Nah, tantangannya beda lagi kan? Jadi kalau ada yang mau keluar, tantangannya beda lagi.
Karena ini masalah apa? Harus hidup kesederhanaan, kecukupan, ya, dan juga tidak diakui, tidak dikenal orang, kan? Dikenal. Bukan tamatan STT kan, jadi nggak dikenal orang kan. Jadi tantangannya bicara tentang status. Ya. Dan sepertinya ilmu yang didapat di STT itu kayak nggak berguna. Iya, seperti itu. Karena ini kan beda, betul-betul beda. Pak Titus, tadi Bapak katakan tadi selain hasil tapi juga status. Kan seandainya, pernah nggak Bapak rasa ada sedikit menyesal? Seandainya Bapak meneruskan terus jalur di STT, seorang Titus Lukman, dulu orang belum terbiasa menulis diktat, dia sudah menghasilkan banyak diktat. Sudah concern, ibu sakit, dia masih bisa mengetik untuk nulis diktat. Ya kan begitu ya? Masih ibu sakit, dia masih sempat membuat diktat. Pernah nggak Bapak rasa menyesal kalau dulu saya di STTE, saya sudah Dr. Titus Lukman PhD, wow sudah jadi pembicara di mancanegara. Apalagi Bapak punya kesempatan dari pendekatan kultur, kan begitu ya? Pernah nggak Bapak terpikir begitu? Jadi ceritanya kan Pak, tahun 97 kan saya sudah ambil doktoral kan. Ya, betul. Bersamaan itu istri saya sakit. Ya. Waktu itu, karena saya ambil jurusan konseling juga di ABGTS, Asia Baptist Graduate Theological Seminary, tahun 97 itu. Jadi pada waktu itu Tuhan sudah bicara sama saya. Tinggalkan sekolahmu demi istrimu. Wow. Padahal Mercy, istriku bilang, sekolah. Saya bilang, tidak. Tuhan sudah bicara. Lebih penting istrimu daripada sekolah. Wow. Dari sana saya sepertinya lebih baik hidup, ajaran yang hidup ya, hidup yang benar ya, daripada sekolah-sekolah waktu itu. Itu nggak tahu, karena memang saya senang sekolah juga, senang belajar juga saya. Betul. Saya senang sekolah. Saya, ibu sakit, jam 2 pagi saya sudah bangun untuk berdiktat. Sampai jam 4 saya tidur. Jam 7 bangun, mulai ngajar lagi. Itu yang saya lakukan. Waktu itu ya, namanya orang yang lagi usia muda, idealisme. Wow. Tapi nggak pernah menyesal, Pak. Saya justru nggak menyesal, Pak. Ibu waktu itu dalam ketidaktahuan kami, ibu mempush walaupun dia sakit supaya Bapak sekolah. Tapi Bapak rasanya memegang teguh semacam calling khusus dari Tuhan, Bapak menjaga istri. Begitu ya? Iya, waktu itu. Betul. Sebelum kecelakaan, Pak. Dari sana sudah mulai ada tanda. Tuhan sudah bicara, ngapain kau sekolah konseling? Istri kamu abaikan. Ya. Waktu itu sudah bicara gitu, Pak. Akhirnya apa? Oke, kalau gitu saya berhenti. Sekalipun setelah saya melayani di sini, banyak tawaran untuk sekolah lagi. Tapi saya kan tidak cukup. Bukan berarti saya tidak menghargai akademis. Bukan itu maksud saya. Saya tahu, saya percaya. Lebih baik fokus dalam kerjamu. Fokus dalam kerjamu. Kamu bisa belajar melalui internet dan sebagainya. Ya. Sekali lagi, bukan saya menghina akademis. Oke. Saya sangat mengenal jiwa akademisi seorang Titus Lukman. Saya percaya. Dan kalau Bapak, saya baru tahu kalau Bapak mendengar semacam calling untuk konsentrasi pada ibu, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ini benar-benar menjadi inspirasi. Pak Titus, bagaimana sekarang Bapak melihat ibu masih terus dalam perawatan, Bapak juga harus memperhatikan. Tapi Jeffrey juga membutuhkan untuk membangun masa depannya. Bagaimana Bapak membagi pikiran dan sementara harus memberitakan Injil? Nah, ini jadi pergumulan. Jadi doakanlah. Jadi kami sekarang hanya menunggu waktu Tuhan untuk membuka jalan bagi Jeffrey. Kami sudah berupaya, tapi sepertinya belum waktu Tuhan. Ya. Tapi Jeffrey juga sangat berguna dalam keluarga kami. Selama di rumah, dia menjaga mamanya. Kalau saya keluar kota, berminggu-minggu, maka dia yang menjaga mamanya, mengingatkan mamanya untuk minum obat. Karena ini minum obat seumur hidup. Jadi Jeffrey betul-betul mengorbankan diri dia untuk mamanya. Bahkan Jeffrey
pernah mengatakan, jangan mengundurkan diri dalam pelayanan ini, sekalipun saya lumpuh gara-gara kamu. Istilahnya gara-gara kamu bawa saya kan. Tapi jangan mengundurkan diri dari pelayanan seperti ini. Sekalipun saya lumpuh gara-gara kamu. Dan itu memang menjadi kayak kesedihan hati saya juga, karena saya juga gimana masa depan Jeffrey. Tapi kami menunggu saja dari Tuhan. Tuhan yang menjawab. Tuhan sudah dengar. Sekali lagi, Tuhan sudah dengar ya. Karena udah lama mendoakan itu. Tuhan sudah dengar. Tinggal klik waktunya saja, Pak. Tuhan menjawab. Tuhan buka jalan bagi Jeffrey. Pak Titus, kan dari dulu saya salah satu juga orang yang sangat hormat pada Bapak. Kapan sih Bapak waktunya menangis? Pernah nggak Bapak menangis? Dan kapan, saat momen apa Bapak menangis? Bapak selalu ketemu kita, enjoy, masih sempat main tenis meja walaupun ibu sakit. Dua hal, Pak. Ya. Yang pertama, kalau saya memuji Tuhan, kadang-kala saya menangis. Ya. Itu saya betul-betul terharu sekali kalau saya memuji Tuhan. Yang kedua, kalau misalnya istri saya tiba-tiba mau dipanggil Tuhan, waduh, saya betul-betul kayak merasa kehilangan gitu. Karena kami misalnya sama-sama kan, Ya. sama-sama Yang berjuang susah dan duka. dalam kekelaman. Kami bersyukur dalam kekelaman, jadi berbahagialah dalam kekelaman. Itu kata Yakobus ya, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam berbagai keterpojokan. Itu pencobaan, tapi kita baik dalam kekelaman, dalam ketercobaan. Berbahagia. Bisakah berbahagia dalam kekelaman? Lucu itu. Itu secara duniawi dan logika nggak bisa. Tidak bisa. Ibu Titus, Ya, bagaimana ke depan? Apa yang Ibu pikirkan waktu di depan? Seperti apa ini waktu di depan dengan sakit, cerita yang panjang dalam kehidupan Ibu? Apa yang Ibu lihat ke depan? sebenarnya saya hanya mampu hanya untuk berserah aja, Pak. Karena saya nggak bisa ke depan gitu. Yang saya harapkan bahwa iman saya, kepercayaan saya kepada Tuhan tetap teguh dari dulu sampai hari ini. Karena saya melihat di dalam peristiwa beberapa tahun, katakanlah 24 tahun ya, kami mengalami ini, saya melihat bahwa sejauh itu Tuhan sudah menolong saya. 24 tahun sudah Tuhan tolong, begitu ya? Ya, dengan berbagai ya macam kesusahan, sukacita juga ada pasti di dalamnya kan. Dan itu dengan peristiwa itu saya sudah melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan menolong saya, menolong keluarga kami gitu ya. Walaupun sampai hari ini masih menjalani seperti sakit penyakit, kelumpuhan anak kami, tapi saya untuk ke depan saya punya keyakinan bahwa Tuhan akan terus menolong gitu. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya bisa bertahan dan kuat, karena keyakinan itu. Saya yakin sekali bahwa Tuhan sudah menolong, karena Tuhan sudah menolong dari jauh-jauh hari. Masa sih Tuhan tinggalkan hanya untuk menjalani ke depan gitu ya? Pasti Tuhan tolong gitu. Jadi itu sih yang saya yakini ya untuk ke depan gitu. Amin, amin. Makanya saya masuk rumah sakit kemarin pun saya tenang, Pak. Saya tenang gitu. Enggak kerusak-kerusu gitu. Saya tenang sekali karena saya sudah yakin Tuhan pasti menolong, dan itu terbukti, Pak. Gitu. Dan kami kadang-kadang sebelum tidur, Tuhan, gimana ya kalau salah satu di antara kami Tuhan panggil gitu, bisa enggak gitu ya? Maksudnya sanggup enggak sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kami bercanda dengan itu, tapi ya pasti Tuhanlah menguatkan gitu. Tuhan, jangan biarkan kami kami mau bersama-sama terus gitu untuk melayani Tuhan. Itu sih permintaan yang paling yang paling kami minta kepada Tuhan gitu. Walaupun dalam keadaan sakit gitu.
saya kayak wah gitu, luar biasa. Iya Kak, betul. Pak Titus, Bapak belum tadi jelaskan nikmatnya hidup Bapak nih. Jangan sampai apa dilihat orang hidup Pak Titus ini kok susah gitu. Orang nggak melihat bahwa banyak kenikmatan eh, dalam perjalanan hidup Bapak, terutama dalam pelayanan Unreached People Group. Apa nikmatnya? Jadi sesuai dengan kitab Ayub itu kan, jadi terapon. Kembali ya, oke. Jadi terapon berarti menjadi hamba yang siap merugi. Oke. Jadi dalam pelayanan itu siap merugi. Kalau untung-untung, waduh, itu tanda tanya juga ya. Jangan cuan terus. Cuan terus. Jadi pelayanan itu merugi. Jadi harus siap jadi terapon. Jadi dari kitab Ayub saya belajar. Saya baru tahun lalu mengkaji ulang lagi kitab Ayub. Kata Ayub apa kepada Tuhan? Sama dengan Yeremia. Masakan berlebihan Tuhan hantam saya. Istilahnya begitu ya. Ya, Berlebihan. Saya ini debu Tuhan. Saya ini tanah liat. Mengapa engkau menghantam saya begitu rupa? Itu keluhan Ayub dan Yeremia. Tapi ternyata apa? Allah mau menjadi terapon. Allah mau Yeremia menjadi apa? Menjadi, istilahnya menjadi apa? Dia bilang apa? Menjadi kayak pintu besi yang tidak bisa istilahnya tergugatkan gitu. Sekali lagi, dalam sikon apapun, seburuk apapun, kalau kita berada dalam jalur Tuhan dan bukannya melakukan shortcut ya atau jalan pintas ya, maka kita tidak akan jatuh tergeletak. Sekalipun jatuhlah, tetap berdiri. Sekalipun harus merangkak, akan berjalan lagi. Sekalipun harus berjalan dengan tertatih-tatih, nanti akan berlari kencang. Benar-benar ini 1 jam bersama dengan Pak Titus dan Ibu, sebuah inspirasi yang sangat amat kaya dan memperkaya saya sendiri dan semua orang yang mendengar. Terima kasih Pak Titus dan Ibu. Hidup Bapak dan Ibu telah menjadi inspirasi. Seperti yang Bapak Ibu katakan, meskipun masih sekarang ada pergumulan, Jeffrey, Ibu, tetapi terapon menjadi hamba yang rela rugi. Tetapi pasti Bapak memperlihatkan banyak keuntungan. Memperuntungkan orang lain. Terima kasih. Amin. Kehadirannya di channel ini. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Salam kami buat Lydia dan Jeffrey. Shalom. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya ingin memberi sedikit kesaksian tentang Pak Titus Lukman. Kalau saya mengingat Pak Titus, ada 3 kata yang muncul dalam benak saya yang menggambarkan Pak Titus bagi saya secara pribadi. 3 kata itu adalah kesetiaan, kerendahan hati, dan ketabahan. Saya mulai mengenal Pak Titus sejak tahun 2009. Sebelum saya mengenal secara pribadi, saya sudah mendengar cukup banyak mengenai Pak Titus, bagaimana beliau sejak awal mempunyai kerinduan untuk menjangkau suku-suku terabaikan dari Injil, yang pada waktu zaman beliau belum banyak yang memikirkan dan juga mengusahakan hal tersebut. Dan ketika saya bertemu tahun 2009, sejak saat itu mengenal, bersekutu dan juga bekerja sama, saya melihat dan kesetiaan adalah gambaran yang saya kenal tentang Pak Titus. Beliau setia dengan apa yang telah Tuhan berikan di hati beliau, apa yang beliau pahami mengenai amanat agung, bagaimana supaya Injil sampai kepada semua suku terabaikan yang ada di Sumatera dan mungkin juga ke seluruh Indonesia. Pak Titus setia tentang hal itu sampai hari ini, seperti yang saya rasa Bapak Ibu juga ketahui. Yang kedua, kerendahan hati. Pada waktu kami bertemu dan memulai berkenalan bekerja sama, saya ingat pada waktu itu ada satu panduan dalam pemberitaan Injil, strategi untuk penjangkauan suku-suku terabaikan yang diformulasi
Pada waktu itu kami mulai berdiskusi tentang hal itu, dan saya melihat meskipun pada waktu itu beliau dengan organisasinya sudah memiliki cukup banyak panduan dan strategi, tapi beliau dengan rendah hati mau mendengar. Dan ketika melihat bahwa ada hal-hal yang harus diubah dari pendekatan yang beliau lakukan bersama dengan organisasi, beliau dengan rendah hati berjuang untuk mulai membuat perubahan-perubahan yang memungkinkan mereka dapat mencapai visi mereka. Kata yang ketiga adalah ketabahan. Pada waktu beliau melakukan perubahan di dalam organisasi yang beliau pimpin, ada banyak tantangan yang beliau hadapi, baik dari rekan-rekan yang satu organisasi, baik dari berbagai pihak. Tapi yang saya amati dalam perjalanan, beliau dengan tabah menerima dan juga menavigasi semua hal itu oleh karena keyakinan dan kerinduan untuk bagaimana supaya efektif di dalam pelaksanaan amanat agung di tengah-tengah suku-suku yang terabaikan. Ketiga kata itu, kesetiaan, kerendahan hati, ketabahan adalah gambaran Pak Titus bagi saya. Dan kiranya seperti Pak Titus ada banyak yang bangkit, yang dengan rela meninggalkan hal-hal yang dapat dicapai di dunia ini untuk mengabdikan segenap diri, kemampuan, dan semua yang dimiliki untuk penyelesaian, penuntasan amanat agung di tengah-tengah kaum terabaikan sampai semua orang sungguh dapat mendengar Injil di Sumatera, bahkan sampai ke ujung bumi bagi kemuliaan Sang Raja yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bagi saya, Pak Titus itu orang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada amanat agung Tuhan Yesus ya. Saya pikir itu sangat terbukti di dalam perjalanan hidup dan juga pengabdian sampai saat ini, yang tentunya ada banyak tantangan, masalah, pergumulan juga tentunya, tetapi saya melihat Pak Titus orang yang sangat teguh dalam panggilan melayani Tuhan, khususnya dalam konteks penjangkauan suku terabaikan ya. Saya lama jadi anak buah Pak Titus ya, anggotanya Pak Titus, melihat ya, mungkin seperti Paulus katakan, hidupnya bukan lagi hidupnya sendiri, tapi ya hidupnya benar-benar diabdikan kepada Tuhan Yesus, sehingga ya nyata ya, Pak Titus tidak hanya sekedar menangkap visi amanat agung, tapi benar-benar terlibat dalam melakukannya, mempersiapkan banyak orang untuk terlibat, dan juga menolong banyak orang untuk menangkap visi amanat agung. Selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih semua kebersamaan kita dalam acara kami di Miracle. Terima kasih Bapak Ibu Titus Lukman. Luar biasa, saya sangat terinspirasi dari semua pembicaraan ini. Puji Tuhan, kiranya Bapak dan Ibu ada dalam berkat Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Juga Jeffrey menemukan masa depannya karena Tuhan mengasihinya. Juga Lydia diberkati Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita, dan saksikan acara-acara kami pada program kami Miracle pada hari Senin, pada hari Jumat ada Event Kids Ministry, pada hari Sabtu ada Saturday Night Service, dan hari Minggu ada acara BOM untuk anak-anak muda. Sampai di sini pertemuan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.